Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat dong ya? Masih dong, harus ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran untuk siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ketemu lagi dengan saya ya di minggu kedua. Minggu kemarin dengan saya membahas apa ya? Kalau tidak salah teks editorial ya. Tugasnya sudah dikumpulkan? Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah mengumpulkan tugas. Oke, presensi untuk minggu kemarin itu berdasarkan tugas ya. Karena kan tugasnya individu. Jadi, kalau yang nggak mengumpulkan tugas berarti dianggap tidak hadir ya. Oke, untuk sekarang silakan kalian presensi di link yang sudah Ibu bagikan di grup ya. 5 menit dari sekarang. Setelah itu akan saya tutup. Sudah anak-anak? Oke, baik, terima kasih. Oke, hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan artikel. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin bertanya, apa sih artikel? Siapa yang tahu? Boleh raise hand. Oke, siapa? Oke, silakan Mas Ari, utarakan pendapat Anda. Apakah itu artikel? Ya, benar sekali. Jadi, artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi, artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Nah, itu untuk pengertian artikel itu sendiri ya. Lalu, apa sih tujuan artikel itu dibuat? Coba yang tahu bisa raise hand. Tidak ada? Oke. Adapun tujuan secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk memengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Artikel tersebut biasanya dipublikasikan di suatu media, mulai buletin, majalah, koran, hingga website. Oke, paham? Itu sekilas Di sini kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan artikel. Oke, langsung saja ke materinya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel atau buku ilmiah. Setiap artikel pasti akan membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas serta menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif. Dengan demikian, untuk dapat menemukan informasi baik fakta dan opini dalam sebuah artikel, kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, baca artikel secara seksama. Kedua, ambil beberapa informasi atau kalimat dari artikel tersebut. Yang ketiga, analisis informasi atau kalimat tersebut berdasarkan ciri-ciri fakta atau opini. Langkah selanjutnya, kalian harus paham terlebih dahulu pengertian fakta dan opini. Berikut
pengertian fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lalu ada mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam artikel atau buku ilmiah. Berikut ini adalah unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah yang harus dicermati. Yang pertama, adverbia. Adverbia merupakan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia. Frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Contohnya seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Contohnya seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Lalu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan. Contohnya seperti supaya, agar, dan sebagainya. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya, konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, aktual, sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Kedua, fenomenal, yakni luar biasa, hebat dan dapat dirasakan panca indera. Selanjutnya, editorial, artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Selanjutnya, modalitas, cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Contohnya, barangkali, harus, dan sebagainya. Selanjutnya ada nukilan, kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Tajuk rencana, karangan pokok dalam surat kabar. Selanjutnya, teks opini, teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Selanjutnya, keterangan aposisi, keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penggunaan bahasa dalam artikel atau karya ilmiah. Kita akan membahas perbedaannya dulu ya, antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer atau artikel opini. Yang pertama, karya ilmiah murni dulu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Cara penulisan yang sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Topik bahasan membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Karya ilmiah murni dapat kita jumpai pada jurnal ilmiah, tugas akhir kuliah berupa skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian. Contohnya, karya ilmiah murni adalah makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Ilmiah populer atau artikel opini. Bahasa yang digunakan tidak baku, karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Cara penulisan yang sistematis tetapi tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencangkup bahasa bab per bab. Topik bahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya. Karya ilmiah populer dapat kita jumpai pada majalah, koran, atau tabloid. Contoh dari karya ilmiah populer adalah cara memelihara kesehatan di usia tua, mengembangkan kreativitas buah hati, manajemen waktu yang efektif, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Yang selanjutnya adalah persamaan antara karya ilmiah murni dan populer. Sama-sama menggunakan metode ilmiah yang sistematis, penyajian data, netral, dan objektif. Selanjutnya, menemukan unsur kebahasaan dalam artikel atau karya ilmiah. Cermati artikel berikut ini. Nah, ini ada contoh artikel ya. Judulnya, "Ayo cuci tangan agar coronavirus tidak menyerang." Artikel oleh Dr. Jonathan Christopher. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru yang bernama coronavirus. Banyak korban yang meninggal akibat virus ini karena gagal napas. Vaksin dan pengobatan yang spesifik belum ditemukan untuk mengobati infeksi virus ini. Namun, tahukah Anda bahwa penyebaran virus tersebut dapat dilakukan dengan tindakan mudah seperti mencuci tangan? Apakah Anda mengetahui kapan dan cara mencuci tangan yang benar? Simaklah artikel berikut ini untuk dapat mencegah tak hanya infeksi coronavirus, namun penyakit-penyakit menular lainnya. Coronavirus atau Coronavirus Diseases 2019 COVID-19 merupakan sebuah virus baru yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan pada manusia dan dapat menular antar sesama manusia. Virus ini ditemukan pertama kali pada sebuah tempat di Cina bernama Wuhan. Hingga 22 Maret 2020, terdapat 292,142 kasus terkonfirmasi dari berbagai negara, termasuk Cina, Singapura, Malaysia, Jepang, Vietnam, Australia, hingga Perancis, Amerika Serikat, dan Indonesia. Gejala dari virus ini dapat berupa demam, batuk, dan sesak napas. Jika Anda mengalami gejala tersebut, khususnya bagi yang dalam waktu memiliki kontak dengan seseorang yang baru dari Cina atau seseorang yang baru di luar negeri, harap periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat.
Seseorang dapat ditularkan coronavirus melalui droplet dari saluran pernapasan yang diproduksi saat orang terinfeksi batuk dan bersin. Mirip dengan cara influenza atau virus saluran pernafasan lainnya yang menular. Proses sendiri dapat memastikan seseorang menyentuh objek yang terdapat droplet virus tersebut, kemudian menyentuh mulut, wajah atau mata, atau bahkan orang lain. Maka penting untuk kita menjaga kebersihan, salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Mencuci tangan mungkin mudah dan sering diremehkan hingga terlupakan. Namun tahukah Anda bahwa cuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat sebuah kampanye global untuk menyatakan setiap tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Pakai Sedunia (HCTPS). Begitu banyak penyakit yang dapat ditularkan seperti penyakit saluran pernafasan, diare, cacing, dan penyakit kulit. Dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernafasan dapat menurun hingga 16-25%. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk kita perlu mencuci tangan? Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan Kementerian Kesehatan, berikut adalah saat kita perlu mencuci tangan. Sebelum, saat, dan sebelum menyiapkan makanan, sebelum dan setelah makan, sebelum menyusui bayi, sebelum dan setelah mengasuh seseorang yang sakit di rumah, lalu setelah buang udara, setelah batuk atau bersin, setelah menyentuh sampah, setelah seperti mengetik, menyentuh uang, hewan, atau binatang berkebun. Setelah mengetahui waktu yang tepat untuk mencuci tangan, Anda juga perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk mencuci tangan dengan benar. Menurut Kementerian Kesehatan, cuci tangan terbagi dalam 5 langkah. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, ambil dan gosok sabun ke daerah telapak punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan. Selanjutnya, untuk mencuci tangan selama 20 detik atau lebih mudah dengan menyanyikan sebanyak lagu Selamat Ulang Tahun 2 kali. Bila tidak terdapat sabun dan air mengalir, dapat menggunakan hand sanitizer dengan kandungan minimal 60%. Tidak sulit bukan? Dengan melakukan hal mudah ini, Anda dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri, orang sekitar, dan bahkan komunitas seperti keluarga dan tempat kerja. Setiap hari Anda beraktivitas, ingatlah untuk selalu mencuci tangan pada saat yang tepat, sehingga Anda terhindar dari infeksi virus. Berdasarkan artikel opini tersebut, temukan unsur kebahasaan seperti contoh yang telah disajikan. Yang pertama ada penggunaan istilah. Terdapat pada kalimat, akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru yang bernama coronavirus. Kedua, vaksin dan pengobatan yang spesifik belum ditemukan untuk mengobati infeksi virus ini. Yang ketiga,
Hingga 22 Maret 2020 terdapat 292,142 kasus terkonfirmasi dari berbagai negara, termasuk Cina, Singapura, Malaysia, Jepang, Vietnam, Australia, hingga Prancis, Amerika Serikat, dan Indonesia. Seseorang dapat ditularkan coronavirus melalui droplet dari saluran pernafasan yang diproduksi saat orang terinfeksi batuk dan bersin, mirip dengan cara influenza atau virus saluran pernafasan lain yang menular. Dunia medis hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat sebuah kampanye global untuk dan lain sebagainya. Itu kalimat seterusnya ya. Itu diambil pokoknya aja. Yang kedua ada penggunaan kata kerja mental. Yang pertama, yang terdapat isinya ada: apakah Anda mengetahui kapan dan cara mencuci tangan yang benar? Simaklah artikel berikut ini untuk dapat mencegah tak hanya infeksi coronavirus namun penyakit menular lainnya. Coronavirus atau Coronavirus Diseases 2019 COVID-19 merupakan sebuah virus baru yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan pada manusia dan dapat menular antar sesama manusia. Yang ketiga ada kata rujukan. Nah, isinya terdapat menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan Kementerian Kesehatan. Berikut adalah saat kita perlu mencuci tangan, yaitu itu berarti terdapat kalimat adverbia frekuentatif ya, yang tadi sudah kakak jelaskan di atas ya. Isinya ada: mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sering diremehkan hingga dilupakan. Kedua, Anda beraktivitas, ingatlah untuk selalu mencuci tangan pada saat yang tepat dengan benar, sehingga Anda terhindar dari infeksi virus. Yang selanjutnya ada konjungsi menata argumentasi. Isinya yang pertama ada sebelum, saat, dan sebelum menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, sebelum menyusui bayi, sebelum dan setelah mengasuh seorang yang sakit di rumah, lalu setelah buang air, setelah batuk dan bersin, setelah menyentuh sampah, setelah beraktivitas seperti mengetik, menyentuh uang, hewan, atau binatang, atau berkebun. Nah, berarti kalau yang konjungsi menata argumentasi berarti itu kayak langkah-langkahnya ya, yang di atas yang terdapat di contoh artikel itu adalah kapan saat kita untuk mencuci tangan. Berarti itu termasuk dalam konjungsi menata argumentasi. Yang selanjutnya ada konjungsi menguatkan argumentasi. Tidak sulit bukan? Dengan melakukan hal yang mudah ini, Anda dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri, orang lain, orang sekitar, dan bahkan komunitas seperti keluarga dan tempat kerja. Berarti ini kayak penguat argumentasi ya. Buat menguatkan argumentasi berarti untuk meyakinkan gitu loh. Yang kedua adalah kalimat retoris. Oh, ini kalimat retoris dan konjungsi menguatkan argumentasi itu hampir sama saja ya. Oke. Karena sama, kita lewati saja ya. Yang selanjutnya ada konjungsi kausalitas. Isinya ada ingatlah untuk selalu mencuci tangan pada saat yang tepat sehingga Anda terhindar dari infeksi virus. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru yang bernama coronavirus. Banyak korban yang meninggal akibat virus ini karena gagal napas. Yang selanjutnya ada konjungsi kausalitas dan konsekuensi seperti sebab oleh karena itu hingga.
Isinya ada, jika Anda mengalami gejala tersebut, khususnya bagi yang dalam waktu memiliki kontak dengan seseorang yang baru dari Cina atau seseorang yang baru di luar negeri, harap periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu ada, mencuci tangan mungkin mudah dan sering diremehkan hingga terlupakan. Kita lanjut ya. Penyusunan artikel sesuai dengan fakta. Menyusun artikel sesuai dengan fakta. Mengonstruksi berasal dari kata konstruksi. Konstruksi dalam KBBI berarti susunan atau model bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Istilah mengonstruksi dapat berupa membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi satu bentuk model atau karangan paragraf yang padu. Artikel mempunyai konstruksi dan struktur sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Judul mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul harus singkat, minimal 3-5 kata. Minimal 3 kata dan maksimal 5 kata ya. Dan padat, syarat makna. Judul mampu menggugah orang lain untuk membaca tulisan serta keseluruhan. Sebaiknya judul menggunakan istilah atau idiom populer agar menarik. Yang kedua, pembuka. Bagian pembuka berupa masalah yang akan dibahas. Pada bagian pembuka dapat menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya bagian isi. Bagian penjelas berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Di bagian penjelas, penulis bebas menyampaikan opini-opini berdasarkan masalah. Opini-opini yang akan disampaikan harus sesuai dengan fakta yang ditemukan. Pada bagian penjelas, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya. Referensi tersebut untuk menemukan bahwa semua pendapat yang sama atau berbeda sudah dipertimbangkan secara ilmiah. Dari bagian isi artikel memuat aspek-aspek berikut. Yang pertama, fakta terkait masalah yang dibahas. Argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. 3. Solusi atau pemecah masalah berdasarkan masalah yang dibahas. 4. Teori atau referensi sesuai dengan masalah. Contoh-contoh pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada penutup dan simpulan. Bagian penutup berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka Selanjutnya ada penutup dan simpulan. Bagian penutup berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak kepada pembaca. Sebaliknya, kalimat simpulan mampu membuka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dengan penulis. Oke, materinya sudah selesai Ibu berikan. Sampai sini dengan apa yang sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Gak apa-apa, tanya aja. Yang mau tanya boleh raise hand. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, tak kasih kuis ya, biasa. Kuis unsur kebahasaan, artikel, materi itu ya. Dari tadi kan kakak menjelaskan ada contoh artikel ya. Nah, kalau kalian memperhatikan, pasti kalian tahu
Kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Ayo jawab dalam waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Yang tahu langsung raise hand, nanti saya kasih nilai tambahan, nilai plus. Oke. Mbak siapa namanya? Oke, Mbak Anggun. Silakan. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Anggun karena sudah menjawab kuis ini dengan benar. Terima kasih ya Mbak Anggun. Oke, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya ada tugas ya. Tugas kelompok, tenang. Hari ini tugas kelompok bukan individu. Tugas kelompok. Buatlah kelompok yang berisi 5 orang. Lalu buatlah artikel ilmiah populer dan tentukan unsur kebahasaan artikel yang telah dibuat. Dikumpulkan sehari sebelum pembelajaran saya dimulai. Dikumpulkan di dalam satu file Google Drive sama ketua kelas. Nanti ketua kelas linknya di-share ke saya ya. Oke. Jika ada yang perlu ditanyakan, mungkin dapat ditanyakan lewat grup ya. Terima kasih untuk antusias kalian, untuk apresiasi kalian hari ini mengikuti pembelajaran saya. Mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan atau mungkin saya kurang jelas untuk dalam memberikan materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, pembelajaran ini saya akhiri. Sebelum diakhiri kita baca doa ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat dan selalu semangat ya. Dalam menggapai cita-cita, mencari ilmu harus semangat. Belajar yang giat, belajar yang rajin agar kalian bisa membanggakan kedua orang tua ya. Oke. Saya akhiri ya pertemuan di siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.